Sedangkan pernyataan Ahok yang ringan saja sudah menimbulkan peristiwa 4 November, 2 Desember. Nah, apalagi keputusan-keputusan yang tuntutan jutaan umat itu diabaikan, pasti akan meledak. Lebih senang saya. Lebih senang saya. Baik, kuasa hukum juga menyinggung kembali begitu bahwa kasus ini adalah kasus yang rekayasa, begitu menurut Anda seperti apa? Ya, menurut saya pertama Ahok itu sangat yakin akan dirinya dan sangat pintar, sehingga hanya membela 5 halaman. Menurut saya cukup 1 halaman saja Ahok. Dia yakin tidak akan mendapat hukuman atau paling hukuman percobaan yang sangat ringan. Dia yakin bahwa semua ini sudah diatur untuk sampai kepada keputusan yang sangat meringankan dia. Nah, mengenai tim pembela, itu wajar saja. Biasa, pembela itu membela kliennya itu biasa. Apalagi kalau bayarannya besar. Jadi ada lagu yang diplesetkan, maju tak gentar membela yang bayar. Gitu. Jadi sudah wajar seorang pembela membela kliennya itu wajar. Dengan segala cara. Yang saya sesalkan adalah kalau kliennya itu salah, janganlah dibela habis-habisan, membabi buta, kliennya tidak salah, yang salah orang lain dan lain sebagainya. Kemudian dia menyetir bahwa saksi-saksi itu tidak menyaksikan, tidak mendengar dan lain sebagainya. Itu disalahkan oleh pembela. Sekarang saya mau tanya, pembela menyaksikan Ahok nggak? Bicara, melihat Ahok bicara nggak? Nah, kenapa dia bisa menyalahkan saksi? Dia tidak melihat, tidak mendengar. Ini kan sesuatu yang apa ya menurut saya brutal, menyalahkan orang lain padahal dia sendiri juga tidak tahu apa-apa. Nah, itu menurut saya kelemahan-kelemahan pembelaannya itu di situ. Tapi bahwa pembela membela begini-begini, pasal ini dibela, silakan saja, itu haknya. Dia dibayar untuk itu memang. Baik, setelah tadi kita mendengar dari tim kuasa hukum Pak Permadi ada permohonan untuk Basuki Cahayapurnama divonis bebas begitu. Anda melihat adakah peluang begitu untuk nantinya hakim memvonis Ahok ini akan lebih beratkah atau malah? Itu tergantung juga. Kita melihat bahwa aparat-aparat pemerintah, aparat-aparat negara sudah memihak kepada Ahok. Baik kepolisian, kejaksaan, presiden, dan lainnya. Nah, sekarang kita belum tahu kehakiman bagaimana. Kehakiman ini ada menterinya juga. Nah, ini tergantung pada hakimnya. Kalau hakim individu, dia bebas. Saya tidak peduli. Mau ditekan dari atas, mau dipecat, saya berhak menghukum. Itu hebat. Karena betul-betul dia membuat keputusan berdasar keadilan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Atau umum dikatakan hakim itu wakil Tuhan di dunia. Tetapi kalau dia sebagai instansi seperti dikatakan Pak Niko tadi, dia bisa diperintah dari atasan. Dari atasan itu tidak mungkin lebih berat dari tuntutan jaksa. Tidak mungkin, pasti lebih ringan. Mungkin 3 bulan percobaan dan lain sebagainya. Tapi silakan. Saya malah senang dengan keputusan ini, karena akan menimbulkan reaksi yang keras, dan saya yang selama ini mengatakan akan timbul goro-goro, diperkuat pernyataan saya. Pasti timbul goro-goro. Sedangkan pernyataan Ahok yang ringan saja, sudah menimbulkan peristiwa 4 November. 2 Desember. Nah, apalagi keputusan-keputusan yang tuntutan jutaan umat itu diabaikan, pasti akan meledak. Lebih senang saya. Baik, Pak Permadi juga melihat mungkin cara kerja dari hakim selama ini. Apakah Anda memprediksi nantinya vonisnya juga akan lebih ringan mungkin, begitu Pak Permadi? Kalau melihat kenyataan-kenyataan, hakim belum banyak bicara, jadi kita belum bisa menilai. Tapi kalau melihat kita akan berani menghukum Ahok. Karena apa? Ahok ini sudah di skenario. Jadi keputusan pembacaan tuntutan jaksa itu di skenario supaya mundur. Kapolda ikut membuat skenario. Nah, dengan skenario ini saya memastikan ada 2 skenario pembacaan.
Kalau Ahok menang sebagai gubernur, yang dibaca bukan ini. Yang dibaca pasti lain, akan membebaskan dan lain-lain. Tapi karena Ahok kalah, yang dibaca ini. Sekalipun sangat ringan tuntutannya. Nah, karena itu kita juga bisa melihat bahwa untuk pemilihan gubernur ini, pendukung Ahok tidak akan terima begitu saja. Skenario sudah mulai beredar. Apalagi Jokowi mengatakan, menteri yang tidak memenuhi target akan dicopot. Nah, salah satunya kan Menteri Dalam Negeri, tidak memenuhi target EKTP. Nah, kalau dicopot siapa penggantinya? Pasti mantan gubernur. Nah, ini untuk mengganjel Anies. Karena apa? Anies akan menghapuskan reklamasi. Reklamasi tidak akan dihapus. Ini sangat berbahaya, sangat menguntungkan. Akan ditarik ke pusat. Sehingga Anies tidak menguasai reklamasi dan lain sebagainya. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari kuasa hukum Ahok berikut ini. Tapi dengan adanya pembacaan tuntutan dan pembelaan hari ini sudah cukup, Pak Sira? Saya kira sudah cukup. Tadi apa yang kami gambarkan dalam mengkonstruksi pembelaan kami dari proses pendahuluan, pembukaan, kemudian fakta persidangan, kemudian analisis fakta, kemudian analisis yuridis, kesimpulan sampai pada petitumnya. Kalau dilihat secara detail bahwa pertama bahwa kami meyakini apa yang dikemukakan pada peristiwa tanggal 27 September bukanlah BTP memiliki niat atas dasar untuk melakukan penistaan ataupun penodaan agama. Yang kedua, apa yang dikemukakan pada tanggal 27 September adalah bagian dari tugas pelaksanaan beliau sebagai gubernur dalam rangka mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan memahami proses bagaimana meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Seribu. Nah, atas dasar itulah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan para ahli hukum, pakar hukum dan sebagainya, kami memandang tuntutan jaksa penuntut umum itu lebih pada asumtif senjata, tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada. Dan ini saya kira telah menjadikan satu wujud kepada kami bahwa apa yang disidangkan hari ini tidak lebih sebagai sebuah persidangan teatrikal atas dasar tekanan publik dan sebagainya. Saya kira begitu. Mas Sira tadi soal peran dari Buniani. Padahal ini kan dua peristiwa pidana yang berbeda, tindak pidananya pun berbeda yang didakwakan kepada Buniani maupun Pak Basuki. Apa urgensinya? Kan gini, Pak Permadi, ini adalah teatrikal begitu, seakan-akan sudah ada jawabannya ketika memang Ahok menang dan kalah, semuanya sudah ada jawabannya begitu. Apakah ini juga sangat erat kaitannya dengan memang pilkada begitu? Ya. Saya kira sangat erat. Sebab Ahok tidak ditahan karena sedang pilkada. Harusnya kan ditahan. Jurisprudensi menyatakan penoda agama atau apapun harus ditahan sebelum ditangkap, sebelum diperiksa. Saya, Arswendo, Lia Aminuddin, dan semua. Itu ditahan dulu. Nah, ini dengan adanya jaksa tidak mau duplik, pengacara juga tidak, itu kentara sekali. Sudah serahkan aja sama hakim, kami sudah membela, kami sudah menuntut. Gak ada kembali, padahal banyak sekali yang harus bisa dijawab oleh jaksa atas pembelaan itu. Tentunya kecewa ya Pak ya, sebagai memang sama-sama menimpa kasus yang sama tentang penodaan agama begitu. Sangat kecewa, saya sendiri merasakan, apalagi kasus saya adalah kasus fitnah, di mana saya dibebaskan hanya mendapat hukuman setelah menjalani hukuman 1 bulan. Dan yang membebaskan Presiden Soeharto sendiri setelah mendengar kaset yang asli yang saya ucapkan. Jadi sangat jelas. Baik, artinya memang kekuasaan pemerintah saat ini dan dulu jauh sangat berbeda. Dulu ketika Anda memang dianggap sebagai memang penentang kekuasaan pemerintah, justru langsung dihukum, dipenjara begitu. Saat ini kekuasaan seolah-olah melindungi sosok Ahok ini. Sangat berbeda. Jadi pemerintah itu kan sekarang kita lihat bagaimana. Sangat berbeda dengan zaman Pak Harto. Zaman sekarang, seperti Rahmawati dan lain, itu belum apa-apa, baru rapat. Sudah dianggap makar. Zaman Pak Harto, zaman Bung Karno, zaman Habibie, itu orang mendobrak pintu MPR. Itu puluhan kali, memaksa MPR sidang, naik di atap MPR,
memaksa MPR sidang, memaksa MPR mengimpeach presiden, itu malah jadi pahlawan kok. Pahlawan Orde Baru, pahlawan reformasi. Nggak ada yang ditangkep. Sekarang baru rapat mau mengembalikan Undang-Undang Dasar, sudah dianggap makar. Ketika saya diperiksa di kepolisian, saya mengatakan, saya memang suka makar, suka makan ayam bakar. Gitu aja. Oke, artinya demokrasi yang saat ini digadang-gadang tidak ada. Tidak ada, mati sama sekali. Oke, Pak Permadi, Bang Ni, kita harus jeda terlebih dahulu. Breaking news mengawal sidang Ahok. Masih akan kembali usai jeda.